RRI, kembali lagi kita bersama di podcast RRI Kendari. Hari ini bareng dengan Isa yang jadi host di podcast RRI Kendari. Nah, seperti biasa, kalau kita sudah bareng di podcast RRI Kendari, pastinya ada sesuatu yang unik, yang viral, yang akan kita tuntaskan hari ini. Mau kita bahas sampai selesai, sampai 5 jam ke depan ya. Nah, hari ini juga Isa tidak sendiri pastinya. Sudah bersama dengan dua narasumber tampan di studio podcast RRI Kendari hari ini. Ada Bli Kade Pande Kade Juliana. Halo Bli. Iya, halo Mbak Isa. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Sehat Nah, ya? luar biasa lah gitu. Senang tadi ini bertemu Isa di Iya. podcast. Seneng dong. Apalagi lihat keceriaannya Mbak Isa. Aduh, menular kan? Kayaknya cerah langit begitu. Aduh, siap lah. Kan hujan di bulan Juli butuh yang cerah-cerah itu ya. Betul. Nah, tidak sendiri ya. Pemuda tampan berikutnya yang beruntung bertemu Isa hari ini ada Bli Kade Dana. Halo Iya, Bli. halo. Aduh, berbeda nada. Iya. Masih jaim dia. Ini mau panggil Kak ada bagaimana ini? Manggil apa ya? Manggil Kak aja boleh ya? Iya, siap. Oke deh. Nah, ada Bli Kade saya panggilnya ya? Beli Jul. Beli Jul. Bli Ya. Jul, ada ya Bli Jul. Terus ada Bli Kadek. Kade bersama dengan Komang Lesen Pipi. Nah, Bli, bareng Isa Iya, hari ini sudah berpakaian adat ya hari ini ya, Bli, ya. Iya. Dipaksa nih sama produsernya Aduh. belum pakai begini. Jangan diomongin. Nah, kita sudah dengan pakaian adat, berarti adat Bali. Bali, ya. adat Bali. Banyak ya kalau kita bicara soal budaya Bali. Selain kalau Indonesia kan kenalnya Bali biasanya tempat wisata ya, Beli. Iya. Nah, kalau di Sulawesi Tenggara banyak masyarakat atau teman-teman suku Bali, Bali. lebih tepatnya ya. Di zaman sekarang biasanya kalau beli beli jul sama beli kade Ya. pakai pakaian budaya begini biasanya untuk kemana tuh, Beli? Ke beli jul dulu deh. Iya, kalau kita sih kalau di Bali, di Balinya nih ya Mbak Isa ya. Ke setiap hari itu setiap kegiatan mereka kebanyakan menggunakan pakaian adat. Oke. Kalau makanya di jalan-jalan itu pasti banyak yang pakai udeng, pakai kamen. Oh, Kalau ini namanya udeng kamen ya? nih. Ya, Nah, ini udeng. kamen. Kalau yang laki-laki ini namanya saput. Saput atau kampuh. Kemudian baju ya baju biasa lah. Kemudian Pakainya bebas. Ya. sama yang kalau laki-laki di sini pakai udeng. Kalau di sini kan disebut kampurui. Iya, sebutannya. Biasanya ikat kepala orang buton, Oh munah. iya, kalau Bali maksudnya Udang. Udeng. Kalau di sini kampurui. ada udeng di balik batu. Udang. Mau Bahaya. dibantu ya? Baiklah. Nah, itu tadi kalau Jadi- penggunaan udeng gitu ya, Bu ya. Jadi keseharian mereka sering memang karena terkait dengan kegiatan adat. Oke. Kegiatan adat kalau di Bali kan banyak banget ya. Baik apa namanya kegiatan upacara Ya. juga keagamaan. Jadi hari rayanya orang Bali itu hampir setiap hari ada. Makanya penggunaan pakaian adat Bali itu selalu ada setiap harinya. Nah, kalau di Sulawesi Tenggara, Itu dia yang mau bisa tanyakan. Sulawesi Tenggara, kita biasanya menggunakan pakaian adat Bali itu saat-saat ada acara di pura atau ada acara adat di masing-masing rumah warga umat orang Bali yang suku Bali yang ada Iya. di Kendari maupun di kampung-kampung gitu. Berarti ya nggak harus ini ya, Beli ya. Acara besar misalnya keagamaan besar. Kalau bisa taunya misalnya setelah Nyepi, hari raya Oh, Nyepi pas ya. hari raya. Hari raya aja berarti ya. Kita kan banyak hari rayanya nih orang Iya. Indo Bali ya, banyak sekali kue hari berarti rayanya. ya. Kalau teman-teman di Muslim atau di Kristen setiap hari raya pasti banyak kue. Yes, Kalau kalau di di masyarakat orang Bali Hindu dia setiap hari raya banyak sibuknya, bikin upacara, ke pura-pura, Persiapan. persiapan Oke, banyak yang gitu. disiapin tuh Beli ya. Nah, ini tadi kalau biasanya katanya keseharian bisa ya, bisa. keseharian Iya. adat. Terus mau ke acara adat juga atau keagamaan. Jenis Nah, pakaiannya biasanya dia ada tingkatannya Mbak Isa. oh ada tingkatannya Jadi juga. Apa apa itu? istilahnya adat
Madya. Madya. Kalau yang begini adat Madya Madya namanya. aja. Artinya tengah-tengah dia. Madya itu dia tengah-tengah. Adat Tengah-tengah apa dulu nih? Jadi kan ada yang adat pakaian adat ringan, Ya. Oke. atau pakaian adat biasa, dia pakai kamen, Temen dengan sepeng pakai ya, ikat biasanya. pinggang, Ikat satu pinggang. sendang, pinggang. itu aja cukup. Perempuan Oke. juga begitu. Kemudian, tapi tetap pakai baju ya jangan. Pakai baju. Jangan sampai Jangan nggak cuma di pakai bawah baju ya, lah. semuanya harus ditutupi ya beli ya. Iya. Nah, kemudian kalau adat Madya, dia seperti ini pakai kalau laki-lakinya tambahannya pakai saput, Oke. pakai udang, kalau perempuan pakai kebaya. Oh, pakai atasnya harus Bajunya kebaya. pakai kebaya. Kalau adat Oh. biasa pakai baju kaos oblong juga bisa. Boleh itu ya. T-shirt bisa. Kalau ada namanya baju adat agung, Pas payas agung, agung, biasanya. nah itu kayak raja tuh. Raja Ratu bisa Oh, kalau. pakaiannya itu kayak orang menikah lah, prewedding itu Iya, orang kayak Bali raja, sering. ratu gitu. Ya. Gitu. Betul sekali. Baiklah, ini tadi kalau dari beli jul ya. Ya. Nah, kalau beli KD nih biasanya kalau keseharian di Sulawesi Tenggara khususnya ya. Iya, ya. Heeh. Biasanya pakai pakaian adatnya kemana tuh? Kalau saya pribadi ya Mbak ya, saya pribadi selain menggunakan pakaian adat Bali untuk aktivitas keagamaan, Iya. biasa juga kami di Pemuda ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan kepemudaan, pemuda-pemuda Hindu Bali kita selalu menggunakan pakaian adat Balinya. Oh, Entah berarti di perkumpulan maksudnya. ya, entah itu Oke. ya kita ngayah atau kerja bakti biasanya kita melaksanakan kegiatan pembinaan sesama pemuda, selalu kita pakai adat Bali. Selain sembahyang. Selain sembahyang, aduh keren ya, masih terjaga berarti nih ya. Iya. Di kalangan anak muda ini, ngomong-ngomong ya, ini Sobat RRI, beli KD ini masih anak muda loh ya. Iya, masih muda. Mudanya berapa ya? Berapa tahun nih kalau beli KD boleh tahu nih? Wah, berapa ya? 9 mungkin baru 21 ya. Menyinggung saya mungkin ya. Pokoknya di sini Sudah. ya beli ya. Ya, Berarti ya, ya, kurang sudah lebih. aman. Nah, berarti masih representasi anak muda nih Nah, masih beli KD. Kalau Isa sih biasanya ya lihat penggunaan pakaian adat itu bukan hanya saat upacara adat Iya, betul. atau saat acara keagamaan ya. Ya. Biasanya sering juga tuh Isa lihat yang mencolok dalam tarian Bali itu. Iya. Beda nggak sih itu penggunaan pakaian adatnya? Kalau beli dulu. Kalau pakaian penari untuk tari-tarian Bali ini kan salah satu dari budaya Bali ya, Iya. budaya suku Bali yang kita bawa dari Bali ke Sulawesi Tenggara ya. Pada prinsipnya untuk pakaian tari, untuk tari Bali itu yang paling mencolok itu kan memang di pakaian Iya. sama di gerakannya. Oke. Gerakan sama tabuhnya atau musiknya. Musiknya ya. Itu yang heboh dari tarian Tarian Bali ya, di luar dari apa namanya Gerakannya. bukan anunya. Oh, aksesorisnya. Bukan. Ayo, apanya? Ayo itu? bisa dari situ. Oh, apa namanya religiusnya tuh ya? Religius. Apa namanya istilahnya jiwanya, rohnya, roh tariannya gitu. Di luar itu tetap masih ada gitu. Oke. Nah, kalau beli KD sendiri, pernahkah menggunakan pakaian adat Bali tapi khususnya untuk buat nari tuh? Pernah nggak sih? Nah, kalau untuk nari kami kalau laki-laki ya, kalau laki-laki kan tarian Bali yang khusus laki-laki itu hanya ada beberapa, tidak Oh, ada beberapa. ya, tidak semua tarian bisa ditarikan oleh yang laki-laki, tapi kebanyakan biasa tarian Bali itu ditarikan oleh yang perempuan. Nah, kalau untuk pakai pakaian tari mungkin waktu kecilnya ada tarian apa lagi namanya itu gopale. Gopale, itu ya. kecil saja. Genjek juga. Genjek. Kecak. Nah, Pernah ya. ya, yang paling terkenal dari Kecak Bali kan dari juga. Saya kecak ya. praktekkan ini tarian kecak. Tari kecak. Cak, 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 cak gitu. Boleh saya diajarkan ya? Ah, itu biasanya menggunakan Itu laki-laki sering. Oh, Nah, itu ya sederhana, dia cuma pakai kamen, Kamen. pakai saput Biasa warna poleng. Oh, itu putih penggunaan untuk yang hitam. sederhana berarti salah satunya ya. Cuma sama senteng itu aja, dia nggak pakai baju biasanya. Iya. Kalau tari cak. Cak. Kalau tari apa janger, Ya, beda lagi janger. ada hiasan badongnya banyak. Tapi masih Sama lah, kayak masih ya. itu laki ya, Nah, banyak masih lebih sederhana rundai-rundainya dia. gitu. Kalau yang Berarti ada biasa tingkatannya juga ya? Kalau untuk Kalau pakaian penari sih nggak ada Bali. tingkatan. jenis tariannya. Oh, beda jenis Ya, tarian. Beda jenis tarian, beda kostum. Kostumnya. Jadi berapa ada tarian, maka segitu juga kostum yang ada. Nah, kalau biasanya tarian Bali sebenarnya itu bedakannya bagaimana ya? Kan kalau biasanya kita lihatnya ya lebih ke
pakaiannya, warnanya tadi yang mencolok atau warna-warni dan pakaian khas Bali lah ya Beli ya. Tapi sebenarnya bedanya apa sih tarian satu sama yang lain Beli? Ceritanya dong Isa. Ceritanya. Jadi setiap tarian memiliki cerita di situ. Oh, ada kisah di ada balik. kisah di balik pesan. tarian itu, ada pesannya juga yang disampaikan gitu. Makanya mimik geraknya itu berbeda-beda. Gitu. Kayaknya kita langsung praktek. Biasanya ada mimik apa aja nih Beli kalau dalam tarian Bali? Iya, kalau kita melihat dari gerakan tariannya ya, kalau tariannya kan dibedakan dari feel yang disampaikan. Kalau misalnya lagi bahagia, misalnya pasti gerakannya yang cepat. Kalau misalnya sedih, slow Agak gerakannya lambat. Iya, atau misalnya kalau dalam konsep cerita Raja Ratu misalnya, kalau lagi pada saat Raja marah, bagaimana gerakan Raja misalnya? Gerakan Raja? Raja marah, silakan. Ratunya. Ini dia rajanya, saya ratunya. Oh, ratunya agak malu ya kita hari ini. Nah, berarti banyak sebenarnya. Jenis. Kalau ngomongin tarian ya, kita kembali, ini kan bagian tarian itu kan bagian dari budaya ya. Kalau ke ini nih pengetahuan nih, kita bawa ke antropologi 7 unsur budaya dari Kunchara Ningrat, salah satunya itu kan tarian. Selain sistem kehidupan, sistem religi, sistem kehidupan, bahasa dan lain-lain, salah satu adalah kesenian. Nah, kesenian ini adalah mencirikan sebuah masyarakat itu berbudaya kan gitu, memiliki sebuah karakter gitu. Nah, orang Bali, tari Bali ini kan ibaratnya kalau diceritakan ke belakang, dia sudah ada sejak abad ke-10. Kalau di Bali Abad untuk ke-10 ya. zaman itu zaman kerajaan Srijaya Pangus namanya. Nah, beliau beristrikan seorang permaisuri dari Cina. Mirip saya mungkin dari Cina. Mirip, matanya sipit-sipit. Iya. Putih. Kayak orang asli itu laki. Kayak putih-putih. Jadi dari sejak abad ke-10 itu, dari masa kerajaan itu sudah dikenal ada tari topeng. Tari topeng yang awal itu berarti. Iya. Dan pada dasar awal tari Bali itu kan tari sakral semua. Jadi ditarikan hanya di keraton, di kerajaan-kerajaan, kemudian di pura atau di tempat persembayangan. Oh, berarti awal itu memang hanya untuk yang tari sakral. Jadi untuk tarian sakral, tari legong untuk keraton. Makanya ada sekarang itu tari legong keraton dibilang. Penarinya itu ada batas usianya kalau khusus itu, karena dia tari sakral, belum menstruasi dan lain-lain begitu. Oh, ada persyaratannya. Iya, di beberapa tarian. Dia berkembang seiring perkembangan zaman, pariwisata mulai masuk, mulai tahun 1950-an lah. Dia mulai berubah ke dari tari sari sakral, dia mulai berubah ke tari propan, pertunjukan. Untuk hiburan. Untuk hiburan, karena wisatawan. Mulailah berkembang tari-tarian Bali itu seperti sekarang. Banyak mulai tari hiburan itu yang ada. Jadi ada tari cendrawasih, tari pendet, tari pembuka. penyambutan. Dulu tari pendet itu adalah tari sakral untuk keraton. Nah, kalau menyambut. di zaman sekarang? Sekarang sudah tari pertunjukan. Artinya bisa tari penyambutan tamu ya, bisa ditunjukkan walaupun tidak ada acara keagamaan yang besar misalnya. Nah, itu kalau kita tarik jauh ke sejarahnya ya. Gitu. Nah, ini juga yang menarik sebenarnya dari tadi ya. Ini Beli Kadek juga turut menyambung, bahkan berarti wawasannya luas ya seputar pengetahuan tarian Bali. Jadi penasaran belajarnya di mana sebenarnya nih kalau Kadek ya? Kalau di Kota Kendari ya. Nah, kalau Kota Kendari hari ini di kota kita ada Sanggar Seni Saraswati. Ya, Sanggar Kemudian Seni Saraswati, saya dulu bergelut juga di kampus. Kami di kampus ada UKM Seni Sundaram namanya. Jadi kampus Tah Batara Guru. Batara Guru Kendari. Batara Guru itu Raja
Buton. Buton. Jadi ada kampus Untuk Hindu. nama kampusnya ya? Iya. Kita ada tariannya juga itu, tari Batara Ya, Guru. ada Batara Guru. Itu tarian yang dibuat di zaman sekarang kan Iya, memang sekarang. gitu? Oh, Diangkat Apa artinya? Tarian Ya, diangkat baru ya baru yang diangkat dari kisah Batara Guru itu gitu. Sehingga dibuatkan tariannya, dibuatkan musiknya sehingga jadi ikonnya Stah Batara Guru Kendari gitu. sampai Tarian. sekarang berarti ya? Iya. Masih. Sebagai mantan mahasiswa alumni ya, Iya. tahu pastinya ya tariannya bagaimana. Paling tidak sedikit lah. Ya pasti tahu lah ya sedikit Sedikitnya hanya banyak. Itu tariannya Pak Presiden. Ampun Pak Presiden. Baiklah, nah, itu Iya. tadi Jadi berarti ya mulai dari lanjut. dari kampus itu kita kembangkan ya. Kalau dulu sih kami hanya mengelola ya, mengajak teman-teman, kita merekrut teman-teman sehingga kita bisa tampil juga di luar Sulawesi Tenggara waktu itu gitu. Sehingga upaya-upaya kami untuk terus melestarikan itulah selain dari pribadi kita juga dari Iya. lembaga-lembaga itu. Nah itu berarti pelestariannya ya tidak harus di Bali saja. Iya, betul. Dimanapun masyarakatnya berada, terus dikembangkan juga ya. Dikembangkan. sampai Iya, di- dikembangkan juga di sini di Sulawesi di Tenggara. Sulawesi Tenggara. Oke. Gitu. Nah kalau Beli Juru sendiri nih, tahu banyak wawasan budaya Bali, terus juga jenis-jenis tariannya tadi. Apakah memang dari kecil nih Beli nih diajarin Iya. atau gimana nih? Di lingkungan Mbak Ica. Di lingkungan. Kita karena Lingkungan kan mana tuh? apa namanya, orang Bali itu tidak lepas dari Seni itu ya. seni keagamaan. Budaya. Karena orang Hindu itu kan selalu dia dekat dengan kesenian juga. Ya. Baik gamelan, tari-tarian. Jadi setiap ada acara di pura, setiap ada acara di rumah-rumah masing-masing yang mencari tari-tarian, kita lihat, kita nonton dari kecil. Oh, seperti ini gitu. Dan ya ini sama dengan di Bali. Jadi orang Sulawesi Tenggara, suku Bali Sulawesi Tenggara itu kan datang tahun 1968 ya. melalui jalur transmigrasi. Ya program. Jadi orang Bali di Sulawesi Tenggara hadir di Sulawesi Tenggara melalui jalur transmigrasi itu tahun 68 di Desa Jati Bali di Konsel. Nah, dari setelah itulah sampai berikutnya sekarang orang Bali kan tersebar di 13 kabupaten kota Kabupaten kota. yang ada di Sulawesi Tenggara. Dari 17. Dari 17 ada di 13 kabupaten kota. Minusnya desa yang nggak ada orang Bali itu di Wakatobi nggak ada, Oke, Kolaka nah Utara nggak ada, di Buton Tengah nggak ada, di Buton Selatan nggak ada. Nah kalau di daerah lainnya berarti ada. Ada semua ya. desa-desa yang ada Trans Balinya. Jadi dibawa tuh dari Bali ke Sulawesi Tenggara. Berarti tidak ada perubahan sebenarnya Beli ya? Maksudnya bedanya ya paling pakaian. Oh, berbeda Ya. justru ya. Kan Gerakan yang kita ini lihat ya. ditarikan di Kendari atau di Sulawesi Tenggara. Pas ke Bali, kita akan lihat Gerakannya. gerakan yang sama Sama. sebenarnya berarti ya. Sama, cuma itu gerakannya lebih kuat dia di Bali. Karena Hariannya deh. iya keseharian selain itu juga kalau kami di daerah rantauan kan sudah berbaur nih, Iya. tidak sudah kalau di Bali mau cari pelatih gampang, lebih alat mudah. musik Alat musik ada, mudah. sanggar lebih Sanggar banyak banyak. gitu. Kalau kita di Kendari ya paling kadang Beberapa saja iya, beberapa sanggarnya. kadang belajar Latihnya juga mandiri. otodidak latihannya. Jadi Otodidak terus diajarkan lagi. Iya, tapi usaha kami lah untuk terus menjaga budaya itu kan Betul. gitu biasanya. Terus keren ya. Jadi ingin menari Bali kayaknya. boleh Mbak Isa. Cuma ya ada Nanti istri saya kebetulan bisa mengajarkan kalau mau. oh, baik atau saya sebaiknya yang mengajarkan begitu. Oh, Tiba-tiba nanti itu bahaya nih. jadi pelatih menari Bali. Bisa Jangan bisa ya, ya. aduh takut jadinya. Karena kan Sebenarnya ini nggak gerakan susah. yang tidak sembarang sebenarnya Beli ya. Maksudnya tidak harusnya. boleh diubah Harus gitu ya. tekun dia. Harus Karena tekun. kan tari Bali itu, kalau kita bahas dia tari Bali, secara unsurnya Ya. dia dikuatkan dari 3 unsur. Ada unsur gerak, wiraga namanya, ada unsur irama atau irama sama wirasa, perasaan ekspresi. Jadi ada dari unsur gerak, irama, ekspresi. Semua harus berpadu. Wiraga, gitu iya. Ketiga ini berpadu dan dalam gerak itu dia ada misalnya ada agem gerak itu panduan bakunya tari Bali.
yang mengatur bagaimana posisi kepala, tangan dan kaki. Nah, ada agam kanan, ada agam kiri gitu. Yang mana serong kanan, yang mana serong kiri. Bentuk kaki seperti apa gitu. Itu ada pakemnya semua. Ada pakemnya. Itu di apa namanya? Agam dibilang. Agamnya itu. Kemudian ada tandangnya. Agam, tandang, tangkep. Tandangnya itu berkaitan dengan penjiwaan penari terhadap apa yang ditarikan. Misalnya nih, Sesuai karakternya gitu ya. ada tari Udayana. Tari Udayana itu adalah tari raja Bali misalnya. Berarti ketika penari itu menjiwai tentang rajanya, maka gerakannya itu harus gerak seorang raja. Berwibawa. Begini, matanya juga pergerakan ini. Nah, ini tangkep itu terkait ke ekspresi wajahnya. Tandangnya terkait gerak dan irama musiknya. Jong, begitu misalnya musiknya kan. Nah, gitu, jong, nah begitu. Musiknya kan begitu. Keras lah gini, bergema gitu. Nah, ketika tangkapnya berurusan dengan ekspresi wajahnya. Jadi dari gerak agemnya, ke bakunya dia seperti apa, kemudian tandangnya dia menunjuk, misalnya raja yang menunjuk patihnya untuk mantrinya untuk pergi ke hutan mencari apa gitu binatang, buruan gitu. Kamu suruh ke sana, pergi gitu misalnya. Nah, ini ekspresi wajah raja, apakah marah atau dia lagi senang dengan misalnya istrinya lagi ngidam gitu, rajanya menyuruh patihnya untuk mencari buruan. Mungkin senyumnya berbeda. Nah, begitu. Musiknya begitu. Tapi ya. Kalau lagi marah beda lagi dia kan. Dia gerakannya seperti ini. Gitu. Saya kalau jengkel langsung. Kamu pergi gitu misalnya. Maka gerak wajahnya pun, matanya pun, ekspresinya dia itu, tangkepnya. Kalau nunjuknya gerakannya beda, ekspresinya beda. Iya, tidak jadi tariannya ya. Tidak menggambarkan tujuannya. Ya. Jadi banyak dari mana? Banyak tarian Bali yang lebih kentara itu selain pakaian kan di ekspresi wajah, matanya itu begini. Nah, itu kan ikonik juga gitu ya. kan. Iya, betul. Nyeledetnya itu galak begini. Ya, begitu dia nyeriri. Ada gerakan nyeriri matanya begini. Ke kamera kan, ke kamera. Bisa. Praktek nih ya, Gitu. prakteknya. Nah, coba hostnya coba. Apa bisa ya? Ini Itu ekspresi sinisnya. tangkap itu ekspresi wajah itu. Lemah lembut beli. Misalnya si penari iri dengan penari yang satunya begini. Gitu. Jadi Berarti ada ininya. kalau mau ekspresif sebenarnya bisa salah satunya berarti melalui ini ya, tarian Bali. Kita pelajarinya bisa sekaligus belajar bagaimana mengekspresikan sesuatu gitu ya beli ya. Jadi dalam tarian Bali itu ada dramanya, ceritanya, ada musikalisasinya, ada geraknya, ada koreonya, ada desain pakaiannya. Dia harus komplit gitu ya. Halus kayaknya ini ya. Pertanda sepertinya. Dia harus komplit dia. Kalau nggak dia menyatu, nggak bisa jadi sebuah tampilan yang menarik. Oke, Gitu. kurang memikat hati ibaratnya gitu ya. Gitu. Kan aku beli KD ini sebenarnya sudah tidak sabar ya untuk menampilkan tariannya hari ini ya, Sobat RRI. Nanti di hari lain yang khusus kita menari. Minta diundang lagi berarti ini ya. Itu cara kita yang beli. Boleh. Baik. Pokoknya makin naik nanti rating acara ini. Kan kita makin sering diundang. Gitu Ya, kalau dong. begitu nanti kita undang lagi ya. Kapan? Nantilah. Jawab sendiri loh ini. Nah, ini kalau beli KD tadi ya banyak juga pengetahuannya seputar budaya Bali, tariannya. Berarti mencerminkan anak muda Bali yang ada di Sulawesi Tenggara Ya. tetap cinta gitu ya terhadap budaya Bali, betul. khususnya tarian nih beli. Jadi salah satu cara peran kita sebagai generasi muda kan, kalau hal ini kita tidak
terapkan, kalau kita ini tidak pelajari, maka dengan sendirinya budaya itu akan hilang gitu. Apalagi kita hari ini berada di daerah rantauan gitu, jauh dari Bali. Ya, kalau daerah Bali mungkin dari anak-anak dewasa, orang tua sampai kakek nenek masih belajar bagaimana tarian, tapi kalau di daerah rantauan tidak ada yang mau bergerak untuk mengembangkan, maka lama-lama akan hilang. Maka kami malah tidak mengenal budaya sendiri. iya, gitu ya. maka itu yang kami berusaha lakukan, tetap mempertahankan budaya-budaya yang ada di Bali. Kami artinya yang positif tetap kami kembangkan di Sulawesi Tenggara, terutama Makanya ini program anak muda, terutama di Yowana Bali atau Pradah. Yowana itu artinya Yowana itu adalah pemuda, kelompok pemuda. Oke. Kelompok Yowana pemuda. Bali, ya. Kadek Dana ini kan dia koordinatornya di Kota Kendari. Asik. Ternyata Jadi- Bapak koordinator ya. Jadi dia Boleh nih. artinya dia mengakomodir teman-teman yang memiliki hobi menari, kemudian menabuh atau main musik, Musiknya. musik tradisional gitu. Intinya biar mencintailah adat budayanya, karena kan adat budaya itu istilahnya karakter ataupun apa namanya ciri kita. Jangan sampai kita kehilangan karakter kita, hilang budaya kita, Iya, Pak. otomatis kita kehilangan karakter gitu. Takutnya balik ke Bali justru sudah tidak tahu ini mereka sedang ngapain ya. gitu. maka budaya sendiri Benar ada. ya. Nah, kalau karena kan makin berkembang ya beliau Ya. mau belajar mungkin bisa via berbagai medsos, Ya, YouTube media, dan ya. sebagainya tuh. Terus promosi pun demikian. Nah, kalau promosikan budaya Bali atau mau kasih lihat ini loh budaya Bali di Sulawesi Tenggara masih ada nih, masih Iya. kembangkan teman-teman masyarakat Bali tuh kasih taunya biasanya lewat mana? Kalau kami di UKM itu ada FB-nya ada, IG-nya ada, kami update di sana Ya, setiap melalui kegiatan sosial ya media. melalui sosial media Update kita. di medsos. Ya, medsos. Jadi setiap kegiatan yang kami lakukan kami sampaikan melalui media sosial itu gitu, sehingga masyarakat yang walaupun bukan di Kendari tahu, oh ternyata anak-anak muda di Sulawesi Tenggara aktif juga nih melaksanakan kegiatan-kegiatan Iya. seninya gitu. Sebenarnya kalau banyak yang lihat kita sering aktif apa namanya melestarikan budaya Bali, sebenarnya semakin mengundang ya. Iya, Lain biar ikut semakin juga. Ini kan sebenarnya apa peluang untuk pariwisata juga, wisata. Artinya di Sulawesi Tenggara, orang Sulawesi Tenggara yang pengen berlibur ke Bali, nggak usah ke Bali, datang aja ke P2ID itu dia di Mekar Indah, di Pura itu. Nanti bulan Juli tanggal 10 kan ada Iya. Odalan, Odalan di Purnamo Kedase. Tiap malam itu tanggal 10, tanggal 11, 12 akan ada hiburan tari-tarian Bali, musikalisasi Bali dan semuanya ada di Tepatnya situ. di mana tuh tadi? Di Jalan Mekar Indah. Jalan Mekar Indah. Di Kadia. Jangan Kelurahan lupa Kadia. nanti datang berarti ya. Datang aja ke sana malamnya gitu. Malamnya bertemu dengan Lijo. Iya. Omang juga ada nanti. Omang juga Ada Made juga nanti. Ada Wayan juga di sana. Ketut juga. Wayan Putu sama Ketut. Iya, nama orang Bali kan cuma 4 itu doang. Oke deh. Gitu. Nah ini promosi yang makin gencar juga ya seputar Iya. budaya betul, Bali. budaya. Selain lewat media sosial, tadi ada UKM-nya. Iya, Iya. ada panggungnya tadi. Ada Kayak tadi panggungnya tuh. juga. Ada Iya. panggung. Kalau lewat media sosial sendiri biasanya promosi juga nggak dibeli. Iyalah, setiap media sosial kayak di media sosialnya saya sering juga kita upload Update, kegiatan. Di mana nih? FB Pro ya? Wah, Itu untuk ibu-ibu ya. kita bukan bagian dari salam interaksi ya. Kita salah affiliate berarti ya. Iya. Salam bengek aja deh. Oke deh. Kalau biasanya nih, kembali lagi tadi di medsosnya beli, promosi apa biasanya tuh? Ya kegiatan-kegiatan kita setiap hari lah. Kegiatan setiap hari, kemudian bikin konten-konten lah. Konten yang kalau terkait ke budaya banyak juga. Misalnya konten berbahasa Bali. Bahasa Bali logat-logat logat laki lah, logat di sini. Logat Sulawesi ya? Nah, logat Sulawesi gitu. Sing tadi ngoyong gitu nah gitu. Ada nanya nih. Ada nanya. Jangan lah gitu. Jangan nanya. Jangan kok main di situ. Ulung nanti. Gitu. Ulung itu Jatuh. 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 Ada bahasa Balinya, ada ininya begitu, campur-campur Berarti bisa begitu. begini,
awas ke ulung. Iya. Bukan ulung bahasa Indonesia ya. Awas nanti jatuh. Iya. Nanti seret ke dabiang gitu. Seret ke dabiang itu suara jatuhnya itu seret. Biang. Jadi yang terakhir. Jadi seret ke dabiang dia. Berarti itu jatuh yang sakit ya? Jatuh yang sakit. Yang jatuhnya itu ada suara hek gitu. Kalau jatuh yang tidak sakit? Kalau banyak orang Kalau jatuh cinta. sakitnya enggak, malunya ya gitu. Takut banget kita ya. Nah, ini ya sebenarnya Iya. ini berarti sebenarnya perkembangan budaya Bali itu semakin Iya. dikembangkan juga Banyak. dimanapun berada, di mana bumi dipijak. Ya, Itu di langit situ juga langit dijunjung. dijunjung. Boleh disambung mungkin ya? Ya. Selain Itulah itu juga. selain tarian, kita kalau budaya Bali anak-anak muda terutama ini ya, kalau setiap mau hari raya Nyepi, nah, orang Bali itu satu hari sebelum Nyepi di desa-desa Bali di Sulawesi Tenggara itu akan banyak kita lihat ada ogoh-ogoh. Ya, Jangan melihat ke saya dong. Agak tersipu saya ini. Tidak, tidak. Mempertegas ada yang Artinya di kampung-kampung Bali itu pasti banyak ogoh-ogoh. Karena sama seperti di Bali. Ogoh-ogoh itu kan patung raksasa besar gitu. Jadi ada ogoh-ogoh gitu kan. Oh, rasa mungil berarti. Iya, ogoh-ogoh mungkin. Jadi ada ogoh kecil dan besar. Iya, iya. Ya, ada arak-arakan ogoh-ogohnya juga gitu. Para pemudanya juga membuat berkreasi. Ya. Jadi, Berkreasi. Jadi Ngaraknya pun ada tariannya tuh. ada tarian. Kanan, kiri, Kanan, maju, kiri. mundur gitu. kanan, kiri. Ini perkembangan budaya Bali di Sulawesi Tenggara itu juga nggak lepas dari media sosial. Nggak terlepas karena mereka melihatnya dari media sosial. Oh, di Bali sekarang bikin ogoh-ogoh kayak ini nih. Oh, gambarnya kayak gini. Oh, tariannya kayak Biasanya begini. lebih kalau perbandingannya di media sosial sama yang kalau bisa lihat langsung ya, Iya. kan dengan bercermin ya, bukan ya. melihat langsung penentuan ogoh-ogoh. Itu kan ada perbandingan ya dari ukuran. Iya, ukurannya. Tapi ya semoga lah ya dengan usaha-usaha yang dilakukan, Iya. jadi terus melalui berbagai perkumpulan, ya semoga jalan terus ya beliau. Iya, semoga. Betul Last but sekali. not least, aduh bahasa Inggris. Harus dijawab menggunakan bahasa Inggris juga ya. Nah, terakhir nih, kita beli kadek tadi. Iya, siap. Ajakan deh buat anak muda di Kendari iya. untuk melestarikan budaya Bali atau budayanya masing-masing. Ya, jadi untuk kita sebagai generasi muda, teman-teman yang hari ini masih merasa muda ya, bukan umurnya yang muda tapi yang masih merasa muda, ayo kita lestarikan budaya kita dimanapun kita berada. Seperti Mbak dikatakan tadi, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Mari kita jaga budaya agar budaya tidak habis seperti itu. Mudah Mbak ya? Aduh, mohon maaf ya tadi ada callingan berikutnya kan. Saya. Nah, kalau dari beli Jul, Ya, apa nih kata-kata hari ini? ubur-ubur ikan lele. Jangan takabur ya, Le. Iya. Pada prinsipnya kemajuan globalisasi, kemajuan zaman itu sekarang kan lagi gencar-gencarnya. Banyak orang yang gandung dengan K-pop, dengan lagu-lagu luar, Bollywood, Hollywood, dan yang lainnya. Kita punya budaya sendiri, jangan pernah ditinggalkan. Jadi siapapun itu, bukan suku Bali saja, suku Tolaki, suku Bugis, suku yang lainnya, kita punya budaya asli, autentik. Jadi jangan sampai itu hilang, karena itulah karakter kita bersama itu. Pokoknya semoga semakin lestari budaya kita Indonesia ya beliau. Iya. Semua usia yang merasa muda, yang masih muda Masih gitu muda. ya. Nah, terakhir ya, tidak lengkap rasanya kalau kita bahas budaya Bali tapi Isanya dari tadi belum diajarkan bahasa Bali nih Oh, ya. iya. Baru seret dabiak Baru seret dabiak. Iya, belum akan saya praktekkan ya. Nah, Bri, closingan acara kita hari ini bilangnya kalau dalam nanti. bahasa Bali gimana tuh sih? Ide Dane, sampunang kije-kije, tetap satya ring RRI Kendari. Jadi bisa dengan kecepatan 0,5. Ide Dane, sampunang kije-kije. Ide Ide Dane, sampunang kije-kije. Ide Dani Sampungan. Sampunang Ide Dani Sampunan kije-kije. Tetap di tetap di
RRI Kendari. Kendari. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Kendari, gitu. Itu dia ya, Sobat RRI. Pokoknya kita semua harus selalu melestarikan budaya Bali. Dan untuk penutupannya tadi tidak bisa Isa ulang ya? Ya. Semoga kita bisa balik lagi nanti ngobrol lebih lanjut ya sama Rika dengan sudah selalu. Pokoknya semua kegiatannya sampai jumpa di next episode barangkali ya, boleh lah ya. Boleh lah diundang lagi, masa cuma sekali. Ya. Perlihatkan red card-nya dulu ya. Iya. Nah, sampai di sini dulu kayaknya deh ya, Sobat RRI. Makasih buat Sobat RRI yang juga selalu setia bareng kita di podcast RRI. Nantikan perbincangan seru kita berikutnya dengan topik yang berbeda di podcast RRI Kendari. Matur suksema.